Halo, Sobat Ricardo Project. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang menyayat hati. Bagaimana seorang prajurit muda, penuh semangat dan harapan, justru mengakhiri hidupnya dalam kondisi yang tragis. Prada Lucky Cepril Saputranamo, baru 2 bulan bertugas, ditemukan meninggal dunia, diduga akibat penganiayaan dari seniornya sendiri. Di video ini, kita kupas tuntas kronologi peristiwa, reaksi keluarga, proses investigasi, hingga apa implikasi lebih luas di institusi TNI. Berikan like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendalam seperti ini. Yuk, kita mulai. Pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Darat di Nusa Tenggara Timur tewas setelah diduga dianiaya belasan seniornya. Ayah korban yang juga anggota TNI mengamuk dan meminta kematian putranya diusut. Pertama, siapa sebenarnya Prada Lucky Cepril Saputranamo? Ia adalah prajurit TNI AD berusia 23 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan militer pada Februari 2025 dan dilantik secara resmi pada Juni 2025. 2 bulan bertugas, usia yang muda dan penuh semangat, semestinya menjadi awal karir gemilang ia sebagai anggota TNI, bukan berakhir dalam tragedi seperti ini. Lulusan pendidikan militer, ia adalah simbol optimisme. Takdirnya justru dipadamkan dengan cara yang kejam. Ini sangat bertolak belakang. Dan inilah yang akan kita kupas sekarang. Jangan Prabowo, dunia harus tahu. Februari 2025, Prada Lucky memulai pendidikan militer. Juni 2025, ia dilantik menjadi prajurit TNI AD. 2 Agustus 2025, ia dilarikan ke RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, NTT, dalam kondisi sangat lemah dan sadar. Disinilah ia menyampaikan kepada dokter bahwa dirinya telah dianiaya oleh senior, dengan luka lebam, sayatan, bahkan bekas luka bakar di punggung, tangan, dan kaki. 6 Agustus 2025, sekitar pukul 10.30 sampai 11.23 WITA, Prada Lucky dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di ruang IGD RSUD Airamo. 8 Agustus 2025, Kodam 9 Udayana menyatakan bahwa sebanyak 20 orang dalam satu satuan diperiksa sebagai saksi, sementara 4 prajurit telah diamankan, baik sebagai tersangka atau untuk proses hukum lebih lanjut. Reaksi yang paling menyentuh datang dari sang ayah, Sersan Mayor Christian Namo. Ia menyatakan dengan emosi yang meledak bahwa anaknya dibunuh oleh sesama prajurit. Ia menuntut keadilan, bahkan menyebut akan menggunakan 2 jalur, militer, dan hak asasi manusia. Dalam kata-katanya, kalau bisa, semua dihukum mati, biar tak ada Lucky-Lucky yang lain. Biar tidak ada satu catatan, biar tidak ada Lucky yang lain, Lucky-Lucky yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Kemarahan itu bukan tanpa alasan, sebuah panggilan dari rasa keadilan seorang ayah yang kehilangan anak dalam kondisi yang teramat tidak manusiawi. Di pihak Kodam 9 Udayana, penyelidikan dilakukan secara serius, sejumlah saksi diperiksa, 4 anggota diamankan, dan dijanjikan investigasi dilakukan secara transparan dan profesional. Tak hanya itu, pernyataan resmi menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dihormati, bahkan bagi keempat yang diamankan. Namun ini juga mencuatkan kritikan, apakah institusi militer terlalu melindungi anggotanya sendiri dan risiko pembiaran kekerasan in-house? Kasus ini membuka perdebatan lebih luas soal budaya kekerasan dalam institusi militer. Di medan perang, disiplin keras bisa dibenarkan, tapi ketika jatuh pada prajurit muda yang seharusnya dilindungi, ini jadi alarm besar. Publik, netizen, dan komunitas HAM banyak menyuarakan keprihatinan. Mengapa prajurit muda menemui ajal akibat pendisiplinan? Banyak yang bertanya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana agar ini tidak terulang? Ironis, semangat pengabdian justru berakhir tragis seperti ini. Sobat Ricardo Project, kisah Prada Lucky Namo bukan hanya soal satu nyawa yang hilang. Ini soal sistem yang perlu diperbaiki, dan institusi yang harus menjamin keselamatan setiap prajurit muda, bukan menakut-nakuti mereka dengan kekerasan. Yuk, tunjukkan dukunganmu, komentari di bawah video ini. Apa yang menurut kalian harus dilakukan? Jangan lupa bagikan video ini agar suara keadilan sampai ke yang berwenang dan agar tragedi seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu kritis dan peduli.
Nyawa saya taruhan. Tentara saya lepas. Saudara seperti saya ingat ya. Hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Saya tunduk pakai hak saya sebagai manusia. Ingat baik. Tanggal saya.